Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ba'dahu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar. Pada kesempatan kali ini, saya Ainul Haq, mahasiswa STKIP Latansa Masiro, Prodi Pendidikan Matematika, akan menjelaskan tentang sistem persamaan bentuk aljabar berderajat 2 dengan dua variabel, atau dengan nama lain, sistem persamaan bentuk aljabar berderajat 2 dengan dua variabel. Banyak persoalan pada bidang sains, bisnis, dan juga teknik yang melibatkan dua atau lebih persamaan dalam dua atau lebih variabel. Dan dalam menyelesaikan persoalan tersebut ini, kita harus menemukan solusinya dengan menggunakan sistem persamaan. Dan untuk SPLDKV sendiri memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Y sama dengan AX ditambah B bentuk linear. Y sama dengan PX kuadrat tambah QX ditambah R bentuk kuadrat. Keterangannya dengan A, B, P, Q, R merupakan bilangan real. Cara penyelesaian SPL KDV. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan SPL KDV. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Substitusikan Y sama dengan AX ditambah B menjadi Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat. 2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk, yaitu X1 dan X2. 3. Substitusikan X1 dan juga X2 ke dalam bentuk persamaan bentuk linear untuk memperoleh Y1 dan Y2. 4. Himpunan penyelesaiannya yaitu X1 Y1, X2 Y2. Himpunan penyelesaian antara persamaan bentuk linear dengan bentuk kuadrat mempunyai 3 kemungkinan. Di antaranya yaitu 1. Apabila D lebih besar dari 0, maka garis serta parabola berpotongan di dua titik yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 2. Apabila D sama dengan 0, maka garis serta parabola berpotongan di satu titik yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 3. Apabila D lebih kecil dari 0, maka garis serta parabola tidak berpotongan sehingga tidak memiliki himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Di sini akan kita pelajari cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear serta kuadrat dua variabel. Kita mulai dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. 1. Selesaikan satu persamaan sehingga akan ada satu variabel pada persamaan tersebut yang dinyatakan ke dalam bentuk variabel lainnya. 2. Substitusi bentuk yang diperoleh dalam tahap pertama ke dalam persamaan lainnya untuk memperoleh persamaan dalam satu variabel. 3. Selesaikan persamaan yang didapatkan pada tahap kedua. 4. Substitusi balik nilai yang kita dapatkan di tahap 3 ke dalam persamaan yang didapatkan di tahap pertama guna menemukan nilai variabel lainnya. 5. Uji selesaian ini apakah memenuhi masing-masing persamaan dalam sistem. Contoh soal, Y sama dengan X dikurangi 3, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Langsung saja kita jawab.
Substitusikan Y sama dengan X dikurangi 3 ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Sehingga akan kita dapatkan X min 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Maka menjadi negatif X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Dikalikan dengan negatif menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga menjadi faktornya X kurangi 3, X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka disimpulkan X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 2. Untuk X1 sama dengan 3, maka Y1 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk X2 sama dengan 2, maka Y2 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 2, min 1, dan 3, 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. 2. Sistem persamaan kuadrat SPK. Sistem persamaan kuadrat dengan variabel X serta Y pada umumnya dinyatakan seperti berikut ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Keterangan dengan A, B, P, Q, R merupakan bilangan real. Cara penyelesaian SPK. 1. Substitusikan persamaan yang satu ke dalam persamaan yang lainnya sehingga akan membentuk persamaan kuadrat. 2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk sehingga akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X1, Y1, X2, Y2. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat mempunyai 6 kemungkinan. Di antaranya yaitu 1. Apabila D lebih besar dari 0, maka kedua parabola akan berpotongan di 2 titik, yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 2. Apabila D sama dengan 0, maka kedua parabola akan berpotongan di 1 titik, yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 3. Apabila D kurang dari 0, maka kedua parabola tidak akan berpotongan sehingga tidak memiliki himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. 4. Apabila A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, maka kedua parabola akan berpotongan di 1 titik, yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 5. Apabila A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R, maka kedua parabola tidak akan berpotongan sehingga himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. 6. Apabila A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, dan C sama dengan R, maka kedua parabola berimpit sehingga anggota dari perhimpunan penyelesaiannya tak berhingga penyelesaiannya. Contoh, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di bawah ini adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Langsung saja kita jawab. Substitusikan persamaan dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5, sehingga X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Maka 2X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0.
Selanjutnya, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga X dikurangi 2, X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan 2 atau X min 2. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Y sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3. Y sama dengan 4 dikurangi 4 dikurangi 3. Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan min 2, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Y sama dengan negatif 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Y sama dengan 4 tambah 4 dikurangi 3. Y sama dengan 5. Maka dari itu, himpunan penyelesaiannya dari soal di atas adalah min 2, 5, 2, 3. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.